Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini, semoga kita semuanya diberikan kesehatan jasmani rohani, dikuatkan iman Islam kita, dan diberikan ketabahan di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji fikih safar khususnya, yakni fikih atau adab-adab yang berkaitan dengan perjalanan kita. Ketika kita keluar dari rumah menuju suatu tempat dan jaraknya melebihi 84 km, maka disebutlah kita sebagai musafir. Maka ada adab-adab khusus yang diajarkan oleh syariat agar kita laksanakan. Di antaranya nanti adalah melaksanakan sholat baik secara qashar atau jamak. Sebelum kita ke sana, kita akan mempelajari adab keluar rumah terlebih dahulu. Ketika kita melangkahkan kaki dari rumah keluar, maka syariat mengajarkan kita agar kita membaca doa. Doa diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang inti daripada doa tersebut adalah memohon kepada Allah agar kita dijaga selama safar kita, baik dijaga daripada maksiat atau kezaliman atau segala mara bahaya. Apa doanya? Doa yang paling mudah adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita mau doa yang lebih panjang, diajarkan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, nanti bisa dicari doa ini. Kalau kita keluar rumah untuk bersafar, maka membaca yang paling mudah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Setelah kita keluar dari rumah kita membaca doa tersebut, kemudian ada kesunahan yang hendaknya kita laksanakan, yaitu melakukan sholat 2 rakaat, Bapak Ibu. Sholat 2 rakaat sebelum kita safar dan setelah kita beres safar, yakni kita pulang. Sebelum kita masuk rumah, sholat dulu 2 rakaat. Nah, kesunahan sholat 2 rakaat safar baik sebelum atau setelah itu dianjurkannya di masjid yang dekat rumah kita. Nah, umpama masjid komplek kita atau masjid yang ada di desa kita, mampir ke masjid dulu, kita sholat 2 rakaat. Ini satu kesunahan yang saat ini itu hampir ditinggalkan.
jarang orang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dan setelah safar, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang mulia, akan melaksanakan perjalanan umroh, ini adalah perjalanan yang mulia, maka hayu kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum nanti kita bersafar. Keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, mampir ke masjid dulu Pak Bu, mampir ke masjid sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini namanya sholat safar, ya, sholat safar, didasari oleh hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam, ma khallafa ahadun ala ahlihi afdal min raka'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safar. Yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan seorang hamba bagi keluarganya daripada 2 rakaat yang ia kerjakan di tempat mereka ketika hendak melakukan perjalanan. Jadi faidah atau gunanya sholat 2 rakaat ini adalah menitipkan keluarga yang kita tinggalkan, menitipkan harta benda yang kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk tawakal kita, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram, kita niat, aku niat sholat safar. Ya, saat takbiratul ihram, niat, aku niat sholat safar. Kemudian nanti di rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, umpama nggak hafal bagaimana? Ya sudah, baca Al-Ikhlas rakaat pertama, Al-Falaq rakaat kedua. Yang penting setelah Fatihah kita baca surat. Tetapi kesunahan asalnya setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas. Nah, setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ada kesunahan berikutnya, yaitu kita naik kendaraan. Saat kita naik kendaraan, kita melangkahkan kaki untuk menaiki kendaraan kita, maka sunnahnya kita membaca bismillah. Kalau mau disempurnakan lebih baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita naik mobil, saat buka pintu, kita duduk di mobil, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita stabil duduk tegak di atas kendaraan kita, kita ucapkan alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, nanti dicari ayat ini untuk kita baca saat kita naik kendaraan. Kemudian kita disunahkan juga untuk berdoa. Ya, beberapa doa, ada doa safar yang sudah masyhur, sudah familiar di antara kita. Di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albir wa taqwa sampai akhir, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu mendapatkan satu buku. Nah, di buku tersebut nanti ada doa safarnya, itu sebisa mungkin dibuka dan dibaca. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu naik kendaraan menemukan tanjakan, ya, jalannya itu jalan yang naik, maka Bapak Ibu disunahkan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama jalan nanjak, jalannya naik, maka sunnahnya kita membaca takbir. Berapa kali? Tidak dihitung. Selama jalannya naik, ya bertakbir terus.
nanti ketika di jalan menemukan jalan itu menurun, jalannya turun, maka kita disunnahkan membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Sesuai jalannya. Jalan naik, kita membaca takbir. Jalan turun, kita membaca subhanallah. Dalam hadis Rasul, kunna idza sa'idna kabbarna. Kami dulu bersama Rasul ketika melewati jalan yang naik, mendaki, kami bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Wa idza nazalna sabbahna, dan apabila kami menurun, jalannya jalan turun, maka kami bertasbih mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adab-adab dan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh syariat kepada kita. Ya, insya Allah nanti kita amalkan sedikit demi sedikit. Nah, langsung kita membahas tentang sholat qashar dan juga jamak. Nanti Bapak Ibu ketika melakukan perjalanan safar, maka Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengqashar sholat, diperbolehkan untuk menjamak sholat. Sebelumnya safar itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu sebagian daripada siksa. Artinya orang yang bersafar, yang melakukan perjalanan itu sedikit banyak pasti merasakan capek, pasti merasakan lelah, itu pasti. Maka syariat memberikan rukhsah atau dispensasi keringanan untuk mengqashar sholat kita atau menjamak sholat kita. Nah, mengqashar, maksud daripada qashar itu adalah menjadikan sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan dilakukan pada waktunya. Bapak Ibu sholat duhur di waktu duhur yang harusnya 4 rakaat cuma jadi 2 rakaat, itu namanya qashar. Bapak Ibu sholat isya di waktu isya asalnya 4 jadi 2, maka itu namanya qashar. Sedangkan jamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat jadi 1, rakaatnya tetap sama. Bapak Ibu melakukan sholat duhur di waktu asar, setelah duhur baru asar, dan itu tetap 4 rakaat, 4 rakaat. Maka itu disebut sebagai menjamak sholat. Melaksanakan sholat maghrib dilakukan di waktu isya 3 rakaat dan 4 rakaat, maka itu sebutannya adalah jamak, gitu ya. Nah, ketika ada orang bersafar kemudian dia menjamak qashar, berarti melakukan 2 sholat di 1 waktu dan 4 menjadi 2. Jadi ada qashar saja, ada jamak saja, dan ada jamak qashar. Dan itu pilihan. Bapak Ibu diperbolehkan memilih. Silakan mau pilih jamak saja boleh, qashar saja boleh, atau jamak plus qashar. Nah, itu diperbolehkan. Syaratnya apa saja kita boleh mengqashar sholat kita? Ada 10 Bapak Ibu. 10 syarat harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka kita tidak boleh mengqashar sholat kita. Harus dilakukan sempurna 4 rakaat. Yang pertama syaratnya harus berupa sholat yang berjumlah 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat boleh kita qashar jadi 2. Asar isya 4 rakaat boleh kita qashar jadi 2. Kalau maghrib 3, maka nggak boleh diqashar. 3 harus tetap 3. Subuh 2 rakaat harus tetap 2 rakaat. Tidak boleh diqashar, diringkas lagi. Ya, sholat yang boleh kita qashar hanya sholat yang 4 rakaat, diqashar menjadi 2. Syarat yang kedua,
orang yang dalam perjalanan itu harus menentukan satu tujuan pasti, walaupun tujuan pastinya itu hanya secara global. Ditanya mau kemana, nah, ini mau ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Jakarta kemana? Sebab nggak tahu, ke Jakarta. Nah, ini berarti orang sudah memiliki tujuan pasti walaupun secara global. Bandung Jakarta sudah diperbolehkan kita mengkosor. Maka ketika orang berpergian atau bersafar dari Bandung ke Jakarta, ini orang sudah memiliki satu tujuan. Beda halnya ketika seorang itu boring, ya, seorang itu gabut, ngapain yuk lah kita mobil-mobilan, motoran aja yuk, kemana nggak tahu, ngabisin bensin aja gitu, ya. Sampai sehari semalam ia jalan muter dari Bandung ke Jakarta, ke Bekasi, ke mana-mana, ngabisin bensin aja. Ditanya kemana nih, nggak tahu, jalan aja. Maka walaupun dia itu muter sampai sehari semalam, dia tidak boleh mengkosor sholatnya. Kenapa? Dikarenakan orang tersebut tidak memiliki tujuan. Harus punya tujuan. Contoh lagi, seorang ibu, ya, seorang istri diajak suaminya, yuk ikut saya kemana Pak? Nggak tahu, ikut saya aja gitu. Ya, ikut beneran, mobilan sampai sehari semalam. Ditanya lagi ke suaminya, mau kemana ini sebenarnya? Ikut aja. Maka si ibu, si istri ini sehari semalam itu tidak boleh mengkosor sholatnya. Walaupun perjalanan sudah ratusan kilometer. Kenapa? Karena si istri tidak mengetahui tujuan mau kemana. Jadi harus punya tujuan. Nah, Bapak Ibu nanti punya tujuan, yaitu ke Jeddah. Tujuannya ke Makkah, ke Madinah. Maka Bapak Ibu sudah memenuhi dua syarat tadi. Yang ketiga, syaratnya apa? Safar yang dilakukan harus berupa safar yang mubah, bukan safar yang dilarang, bukan safar maksiat. Ya, umroh itu safarnya safar mubah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bukan safar maksiat. Maka nanti Bapak Ibu ketika umroh sudah bisa mengkosor sholat. Bapak Ibu dari Bandung pergi ke Jakarta, ngapain? Mau silaturahmi ke orang tua umpamanya, silaturahmi ke teman-teman. Silaturahmi itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, dan pasti mubah, tidak maksiat. Maka safarnya Bapak Ibu, perjalanannya Bapak Ibu dari Bandung ke Jakarta itu sudah boleh dikosor sholatnya. Yang ketiga, jarak safar harus mencapai 2 marhalah atau sekitar 84 km. Bandung Jakarta udah lebih dari 100 kilo, maka sudah boleh mengkosor sholat. Ibu mau ke Makkah, bapak mau ke Madinah, lebih ratusan kilometer, maka jarak safar sudah terpenuhi sehingga boleh menjamak atau mengkosor sholat. Syarat yang kelima, telah melewati batas pemukiman kita atau rentetan rumah perkampungan. Jadi ini syarat, termasuk syarat yang utama. Bapak Ibu diperbolehkan mengkosor sholat saat hendak safar. Syaratnya adalah Bapak Ibu harus keluar dari kampung halaman dulu. Kalau Bapak Ibu berada di komplek, harus melewati portal komplek dulu. Setelah keluar dari komplek Bapak Ibu, barulah di situ Bapak Ibu boleh mengkosor sholat. Nanti syarat jamak pun sama. Bapak Ibu ketika hendak bersafar, mau menjamak sholat, tidak boleh dilakukan di dalam rumah Bapak Ibu. Harus keluar dari komplek Bapak Ibu. Harus keluar dari desa, keluar dari rentetan rumah. Ini syarat mutlak ya. Kalau Bapak Ibu masih di rumah,
walaupun hendak safar, mau safar, belum boleh mengqashar, belum boleh menjamak. Kenapa? Dikarenakan Bapak Ibu statusnya belum musafir, statusnya masih mukim. Begitu juga nanti ketika pulang dari safar, Bapak Ibu belum sholat, sehingga sholatnya saya jamak takhir nanti di rumah, ya nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan Bapak Ibu ketika sudah sampai komplek, statusnya bukan lagi musafir, melainkan seorang mukim. Nah, jadi syarat yang kelima harus melewati komplek perumahan kita. Kalau sudah keluar dari komplek, maka diperbolehkan untuk mengqashar atau menjamak. Syarat keenam, harus mengetahui akan kebolehannya qashar. Kita tahu atau tidak ini boleh qashar nih. Kalau kita tahu, yakin jaraknya sudah lebih dari 84, maka kita tahu bahwasanya kita sudah boleh mengqashar. Maksudnya, ketika kita hanya ikut-ikutan orang lain, orang itu sholatnya qashar, saya ikut qashar gitu. Padahal dia nggak tahu sebenarnya boleh dan tidaknya. Maka orang yang hanya ikut-ikutan itu tidak boleh ia menjamak atau mengqashar. Harus dengan sendirinya atau informasi dari orang yang alim, ya, seorang ustadz umpamanya atau ajengan ngasih tahu, Pak, Bu, ini udah boleh qashar, ini udah boleh jamak, silakan diqashar, silakan dijamak. Nah, berarti kita tahu. Nah, orang yang tahu itu maka diperbolehkan menjamak atau mengqashar. Syarat yang ketujuh, adanya udzur safar sehingga sempurnanya sholat. Sempurna sholat yakni 2 rakaat ya. Nah, kita selesai salam, udzur safarnya kita masih ada. Ya, contoh yang kebalikannya, umpama Bapak Ibu mengqashar sholat, baru dapat 1 rakaat, kemudian niat bermukim, tidak lagi musafir, maka niat bermukim di tengah-tengah sholat tadi itu menjadikan sholat kita tidak boleh diqashar. Kita harus menyempurnakan 4 rakaat, yakni adanya udzur sampai beres sholat kita. Yang kedelapan, mengungkapkan niat qashar saat takbiratul ihram. Bapak Ibu nanti ketika mau mengqashar sholatnya, maka saat Bapak Ibu takbiratul ihram, takbir pembuka sholat, Bapak Ibu wajib niat di situ. Niat sholat fardu itu kan cuma 3 ya, usolli, fardo, sama nama sholat. Usolli artinya aku niat sholat, fardo itu fardu, kemudian nama sholat. Kalau duhur berarti usolli fardo duhri. Kalau asar berarti usolli fardol asri. Kalau isya usolli fardol isya'i. Niat sholat cuma 3 itu, nggak usah panjang-panjang arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, tidak usah. Itu semua adalah sunnah. Ambil wajibnya dulu agar sah niat kita, daripada kita melakukan kesunahan tetapi kesunahan itu malah mengganggu kewajiban kita. Maka tinggalkan sementara kesunahan, ambil yang wajibnya, yang fardunya, setelah bisa nanti sedikit demi sedikit ditambahkan kesunahan. Ya, niat dalam sholat gimana? Umpama sholatnya sholat isya, usolli fardal isya'i. Nanti ketika makmum ditambah 1 lagi makmuman, usolli fardal isya'i makmuman. Nanti kalau mengqashar, Bapak Ibu nambah 1 lagi qashar, usolli fardal isya'i makmuman qashron. Berarti 5 niatnya itu ya. Usolli fardal isya'i makmuman qashron. Kalau mau bahasa Indonesia, aku niat sholat fardu isya makmum qashar. Ya.
Dan itu niat 5 tadi Bu, Mbak, itu diungkapkan saat lisan kita mengucapkan takbiratul ihram. Ya, lisan bertakbir Allahu Akbar. Saat takbir itulah hati pikiran mengungkapkan 5 niat tadi. Usalli fardal isya'i ma'muman qasran. Ya. Bapak Ibu biasa niat sholat pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Oke, bahasa Arab. Coba Bapak Ibu praktekkan 5 ya. Kalau ini kosor berarti 5, kalau tidak kosor berarti cuma 4 kalau makmum. Kalau sendiri 3. Usolli fardal isya'i, sholat sendiri. Kalau makmum tambah makmuman, kalau kosoron tambah kosor. Kita latihan langsung yang 5. Ya, yang 5. Karena kalau 5 bisa, 4, 3 pasti bisa. Apa tadi? Usolli fardal isya'i makmuman kosron. Coba diucapkan bareng-bareng. Usolli fardal isya'i makmuman kosron. Kosor. Ayo ulangi. Usolli fardal isya'i makmuman kosor. Usolli fardal makmuman kosor. Sekarang ucapkan dalam hati. Usolli fardal isya'i makmum kosor. Usolli fardal isya'i makmum kosor. Usolli fardal isya'i makmum kosor. Ucapkan dalam hati. Bisa? Oke. Sekarang Bapak Ibu ucapkan usolli fardal isya'i makmum qasar. Setelah diucapkan niat tersebut, Bapak Ibu takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram hatinya suruh mengungkapkan niat yang dibaca tadi. Ya, kami contohkan usolli fardal isya'i makmum qasar. Allahu akbar. Ya, saat lisan kita Allahu Akbar, hati pikiran mengungkapkan niat usolli fardul isya'i makmum qasar. Coba dipraktekkan bareng-bareng. Silakan. Ucapkan dulu. Usolli fardul isya'i takbiratul ihram. Bisa, hati pikiran bisa mengungkapkan niat atau tidak? Bisa. Alhamdulillah. Nanti ketika sholat ya coba diulang-ulang. Niat yang seperti ini diulang lagi supaya terbiasa. Bisa karena terbiasa. Ya, nanti kalau sholat biasa subuh berarti usolli fardhu subhi. Kalau makmum tambah 1 usolli fardhu subhi makmuman. Dipakai takbir Allahu Akbar. Nah, itu ya. Itu niat yang sah menurut mazhab Syafi'i. Hati mengungkapkan niat, lisan Allahu Akbar, tangannya ngangkat sejajar dengan telinga kita. Ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mau mengqasar, niat qasar harus ada saat takbiratul ihram. Nah, nanti dilatih lagi. Yang kesembilan, harus menafikan niat yang bertentangan dengan qasar sepanjang sholat. Ini jarang dilaksanakan. Karena kalau dari awalnya niat qasar, insya Allah akan mengqasar, ya. Dan yang ke-10 ini penting, Bapak Ibu ketika sholatnya qasar hanya 2 rakaat, maka tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat. Bapak Ibu tahu, oh itu imam saya sholat isya biasa. Maka saya
ketika mau mengqashar tidak boleh bermakmum kepada imam tersebut. Kalau Bapak Ibu bermakmum kepada orang yang sholatnya biasa, sholat sempurna 4 rakaat, Bapak Ibu harus ikut 4 rakaat. Gitu ya. Berbeda dengan jamak. Kalau jamak itu nanti diperbolehkan bermakmum kepada siapapun. Silakan Bapak Randi, angkat tangan. Ya, terima kasih. Pak Ustadz. Iya, saya ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Dengan qashar dan jamak. Jadi yang pertama adalah pada saat kita di misalkan kita di suatu tempat sholat atau masjid gitu ya, terus kita lagi melakukan sholat jamak maupun sholat qashar gitu ya, tiba-tiba kita apa namanya ditepuk, karena kita menjadi imam gitu ya. Nah itu seperti apa itu Pak Ustadz? Maksudnya ya kalau yang saya tahu adalah ya kita tetap menyelesaikan apa yang niat kita pertama, terlepas dari mereka nggak tahu itu kita sholat qashar atau sholat tidak qashar atau sholat secara biasa gitu ya, normal, itu kita lanjutkan saja gitu kan ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, jadi gini, kebetulan kita punya kediaman di Jakarta dan di Bandung gitu ya. Nah apakah pada saat kita bermalam gitu di saat ini, contoh saat ini saya ada di Jakarta, kediaman saya di Jakarta gitu. Nah di Bandung itu juga kediaman keluarga gitu ya. Apakah itu juga bisa kita lakukan qashar atau jamak? Mengingat itu kan sebenarnya ya itu juga kediaman kita gitu. Dalam arti meskipun melebihin dari tadi ya 84 kilometer ya. Itu sih. Itu 2 aja dari saya. Ya. Ustaz, makasih. Ya. Ketika kita sholat jamak atau sholat qashar, kemudian kita ditepuk, kita dijadikan imam oleh orang lain, maka betul apa sebagaimana pemahaman Bapak, kita lanjut sholat saja ya. Makanya syarat yang ke-10 ini kita menjadi makmum Bapak. Yang tidak boleh kita bermakmum kepada imam yang sholatnya sempurna. Nah itu maksudnya kita nggak boleh mengqashar hanya 2 rakaat, melainkan kita wajib 4 rakaat ngikuti imam kita yang sempurna 4 rakaat. Tapi kalau kita dijadikan imam oleh orang lain, maka ya sudah, kita umpamanya sholatnya itu kurang 1 rakaat, ya 1 rakaat langsung salam. Kita mengqashar dari takbiratul ihram, ya kita cuma 2 rakaat saja kemudian salam. Lah makmum bagaimana? Makmum statusnya seperti makmum masbuk nanti. Setelah kita salam dari 2 rakaat, makmum menyempurnakan sendiri kekurangan rakaatnya. Gitu ya. Jadi tidak ada kata kita menolak lah atau apa, enggak, biarin aja. Ya kita jadi imam malah mendapatkan pahala jamaah gitu ya. Nah, ini apa namanya tambahan dari pertanyaan yang pertama, Ustaz. Jamak atau qashar itu bisa berjamaah kan? Ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, berikutnya. Bapak memiliki 2 rumah, satu di Bandung, satu di Jakarta. Apakah setiap ke Bandung, ke Jakarta itu boleh menjamak atau mengqashar selama di Bandung, di Jakarta? Maka jawabannya, rumah itu hitungannya 1, Pak. Ya, rumah itu kediaman hitungannya 1, dihitung rumah kediaman asli di mana Bapak paling sering tinggal, paling lama tinggal.
Kalau Bapak paling lama, paling sering tinggalnya di Jakarta, maka Bandung itu adalah rumah transit saja. Begitupun sebaliknya, ketika Bapak itu lama tinggalnya itu di Bandung, maka di Jakarta hanya rumah transit saja. Jadi istilah fikih itu ada namanya istiton atau mustautin. Mustautin itu adalah berkependudukan asli. Nah, Bapak berkependudukan aslinya itu di mana? Kalau berpendudukan asli di Jakarta, lebih lama di Jakarta, mukim lamanya di Jakarta, di Bandung hanya sesekali, sehari 2 hari balik ke Jakarta, maka rumah istiton Bapak ada di Jakarta. Selama Bapak ke Bandung, bertempat tinggal di Bandung sehari 2 hari saja, maka selama itu Bapak boleh menjamak dan mengqashar. Itu Bapak. Beres insyaallah ya. Berikutnya beres tadi syarat daripada sholat qashar hanya 10 itu. Nah, kita sekarang berpindah kepada syarat jamak. Ya. Jamak itu tadi apa? Jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat di dalam satu waktu. Kalau yang dilakukan di waktu pertama namanya jamak takdim. Zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu kedua namanya jamak takhir. Zuhur asar dilakukan di waktu asar, namanya jamak takhir, gitu ya. Nah, syarat daripada jamak takdim selain daripada syarat-syarat di atas tadi, kita disyaratkan 7 syarat harus terpenuhi. Yang pertama, ketika kita melakukan jamak takdim, berarti sholat asar dilakukan di waktu zuhur, sholat isya dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Harus memulai dari sholat yang pertama. Yang kita lakukan pertama kali adalah sholat yang pertama, yaitu kalau maghrib isya harus maghrib dulu, baru kemudian isya. Kalau duhur asar harus duhur dulu, baru kemudian asar. Kalau dibalik maka tidak sah sholat jamaknya. Kemudian yang kedua, syaratnya mengungkapkan niat jamak takdim di saat sholat yang pertama. Semenjak takbiratul ihram sampai sebelum salam di sholat yang pertama, kita niat. Jadi niatnya tidak wajib berbarengan dengan takbiratul ihramnya seperti yang di qashar tadi, Pak. Ya, cukup saat Bapak takbiratul ihram sholat maghrib, mau berdirinya, mau rukuknya, mau i'tidalnya, mau sujudnya, yang penting sebelum salam ada terbesit di dalam hati Bapak, aku mau menjamak, maka itu sudah disebut sebagai niat. Nah, maka niatnya bagaimana? Kalau niat sholat jamak takdim, maka cukup usolli fardel maghribi. Kalau makmum ditambah makmuman, usolli fardal maghribi makmuman, itu saat takbiratul ihram. Nah, sedangkan niat jamaknya boleh nanti saat sujud, boleh nanti saat berdiri, rukuk dan sebagainya. Ya, intinya sebelum salam sholat yang pertama, Bapak Ibu sudah harus niat menjamak sholat. Dan syarat berikutnya yang ketiga, melakukan 2 sholat di dalam waktu yang pertama. Bapak melakukan sholat maghrib dan isya harus di waktu maghrib. Melakukan sholat duhur asar harus di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim. Ketika Bapak belum sholat asar, keburu masuk waktu asar, nggak boleh dijamak. Berarti sholatnya nanti sholat pada waktunya, sholat asar pada waktu asar. Yang keempat, berkesinambungan antara 2 sholat.
tidak dijeda lebih dari 2 rakaat normal. Umpama 2 rakaat normal, Bapak Ibu sholat 2 rakaat menghabiskan waktu 30 detik umpamanya, maka sholat jeda antara sholat maghrib dengan isya yang dijamak itu tidak boleh lebih dari 30 detik. Ya, jadi setelah salam sholat maghrib, Bapak Ibu mau wudhu sebentar boleh. Bapak Ibu mau umpama meludah sebentar keluar masjid nggak masalah. Mau ngomong tanya-tanya sebentar, gimana jadi kesana enggak? Oh jadi langsung sholat isyanya boleh, ya. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang saat ini, beres salam sholat maghrib langsung berdiri sholat isya. Enggak gitu amat gitu. Boleh ada jeda, yang penting tidak melebihi 2 rakaat sholat normal. Ya, kita perkirakan umpama 30 detik, antara itulah. Berikutnya, yang kelima, adanya prasangka akan sahnya sholat yang pertama. Artinya kita punya perasaan sholat pertama mah udah sah. Kalau kita yakin sholat pertama ternyata batal, tidak sah, maka kita tidak boleh lanjut sholat yang kedua. Contohnya, Bapak Ibu sholat maghrib dijamak takdim, mau sholat isya keinget, loh ternyata sarung yang saya pakai ini sarung najis, maka kan tidak sah sholat maghribnya, ya toh? Maka Bapak Ibu wajib ganti sarung, kemudian melakukan sholat maghrib lagi, tidak boleh lanjut ke sholat isyanya. Dan syarat yang keenam, adanya uzur safar hingga sempurnanya takbiratul ihram sholat yang kedua. Artinya Bapak Ibu harus statusnya sebagai musafir sampai saat takbiratul ihram sholat yang kedua, ya, sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Ini kemungkinan tidak terjadi. Dan yang ketujuh, mengetahui akan kebolehan menjamak, yakni diantaranya Bapak Ibu sudah keluar dari kompleknya, sama seperti syarat-syarat qashar tadi ya, keluar dari komplek, kemudian harus melebihi 84 km dan sebagainya. Nah, ini pendapat muktamad atau pendapat yang paling unggul di seluruh madhab, menjamak sholat itu harus melebihi 84 km. Kalau kurang dari itu tidak boleh. Tetapi di sana ada pendapat yang lemah akan kebolehan menjamak sholat selama kita musafir, ya, safar, baik safarnya itu safar pendek atau panjang, maka diperbolehkan menjamak sholat. Bandung Garut, Garut kota ya, itu cuma 40 km ya, tetapi ini menurut pendapat yang lemah, dan itu difatwakan boleh kita menjamak sholat walaupun dari Bandung ke Garut kota yang jaraknya cuma 40 km saja. Berikutnya adalah syarat jamak takhir. Jamak takhir berarti Bapak Ibu melakukan sholat maghrib di waktu isya, melakukan sholat duhur di waktu asar. Syaratnya cuma 2 selain tambahan jamak syarat di sholat qashar itu, yaitu mengungkapkan niatnya itu di dalam waktu sholat yang pertama. Kalau waktu zuhur itu kita umpamakan dari jam 12 sampai jam 3, maka di jam tersebut Bapak Ibu sudah berniat menjamak takhir. Gambaran niat itu mudah, terbesit dalam hati, nanti saya jamak takhir lah, itu udah niat, ya. Atau jam 12:30 Bapak ngomong ke istrinya, Bu, nanti kita jamak takhir aja ya. Ibu bilang iya, maka itu sudah disebut sebagai niat jamak. Yang tidak boleh itu ketika di waktu zuhur, waktu pertama, tidak terfikir mau menjamak takhir sama sekali. Masuk waktu asar,
baru keinget, loh belum sholat duhur di jamaah, nah itu tidak boleh. Ya, niat jamak takhir harus apa? Harus di waktu sholat yang pertama. Kepikiran di waktu maghribnya, waduh waktu maghrib nih pendek, oh yuk kita di jamak takhir aja. Nah, itu berarti sudah niat jamak takhir di waktu yang pertama. Dan yang kedua, adanya uzur safar hingga sempurnanya sholat yang kedua. Sempurna sholat yang kedua berarti sholat apa? Isyaknya. Oh, jamak takhir itu tidak ada syarat harus maghrib dulu baru kemudian isya, atau isya dulu baru kemudian maghrib. Bebas kita milih kalau jamaknya jamak takhir. Tetapi alangkah baiknya yang dilakukan terlebih dahulu adalah sholat yang memiliki waktu. Ya berarti kalau di waktu isya ya sholat isya dulu, baru kemudian maghrib. Kalau kita jamak takhir duhur asar, di waktu asar berarti yang dilakukan apa? Asar dulu baru kemudian zuhur. Ini lebih afdalnya. Tapi kalau mau duhur baru asar, maghrib baru kemudian isya, maka itu pun diperbolehkan dan sholat jamaknya sah. Nah, beres kita tentang sholat qashar, sholat jamak, dan sekarang ada tambahan sedikit tentang permasalahan-permasalahan seputar qashar dan jamak. Kalau Bapak Ibu berpikir atau ditanya lah, manakah yang lebih utama antara mengqashar atau sempurna gitu. Karena beberapa kali orang ngomong ke saya, saya masih kuat, sholat 4 rakaat masih bisa gitu. Apakah lebih sempurna, lebih afdol, utama mengqashar sholat 4 jadi 2 atau tetap 4 rakaat? Maka jawabannya hukum asal afdalnya adalah sempurna 4 rakaat. Sholat isya 4, duhur 4, asar 4. Walaupun dia seorang musafir, itu lebih afdal, lebih utamanya itu. Sholat tetap 4 rakaat. Tetapi ada 4 keadaan di mana Bapak Ibu malah dianjurkan untuk mengqashar sholat. Keadaan yang pertama, ketika jarak perjalanannya itu melebihi 3 marhalah, sekitar 126 km. Ya, kalau jarak perjalanan kita melebihi 126 km, kita dianjurkan untuk mengqashar sholat kita. Ya, anjuran, tapi kalau nggak mau pun nggak masalah, tidak berdosa. Dan yang kedua, ketika kita menemukan dalam diri kita itu ada rasa takabur, sombong, ngerasa kuat, gitu ya. Apa sih mengqashar? Saya masih kuat kok, 4 rakaat masih bisa, tambah qobliyah ba'diyah masih bisa. Nah ini berarti ada sombong di dalam dirinya. Orang yang semacam ini oleh syariat malah ditekankan, dianjurkan untuk mengqashar sholatnya. Tujuannya agar hilang sifat sombongnya. Yang ketiga, ketika saat orang tersebut itu ragu akan dalil bolehnya mengqashar sholat. Dalil boleh mengqashar sholat itu firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kalian melakukan satu perjalanan, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Nah, ini dalil dalil qashar. Nah, orang itu ragu, bener nggak sih boleh mengqashar? Nah, maka orang yang ragu akan dalil qashar malah dianjurkan untuk mengqashar. Dan yang keempat, ketika seorang itu menjadi panutan, seorang ustadz, seorang kiai, bawa rombongan banyak orang, maka ustadz kiai yang menjadi panutan ini tadi dianjurkan untuk mengqashar sholatnya. Kenapa? Karena rombongan yang dibawanya itu orang banyak, yang salah satu dari mereka memungkinkan capek, memungkinkan lelah. Ya, karena si manusia nggak sama semua.
Ya, maka ketika dia menjadi panutan, alangkah baiknya mengqashar sholatnya. Nah, jamak pun sama ya. Mana ketika ditanya yang lebih baik apakah menjamak sholat kita atau melakukan sholat di setiap waktunya masing-masing. Apalagi sekarang itu kita pakai mobil pribadi, bisa mampir kapanpun, rest area banyak, masjid banyak. Setiap waktu sholat kita mampu untuk mampir masjid untuk sholat pada waktunya. Maka lebih baik mana antara menjamak atau sempurna sholat pada waktunya? Jawaban asalnya sholat pada waktunya lebih baik dibanding kita menjamak sholat kita, kecuali dalam 4 keadaan. Ya, 3 keadaan sama seperti tadi, satu lagi adalah saat hajian. Bapak Ibu hajian masuk ke tanah Arafah ya. Ketika masuk ke tanah Arafah itu kan sunnahnya setelah zuhur. Berarti zuhur Bapak masih mukim, Ibu masih mukim menuju Arafah. Nah, ketika kita menuju Arafah di waktu zuhur, kita malah disunnahkan untuk menjamak takhir sholat kita. Sholat zuhurnya dilakukan nanti di Arafah bersama dengan sholat asar. Kemudian dari Arafah Bapak Ibu menuju ke Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah untuk ngambil batu lempar jumroh. Di sana kita disunahkan untuk menjamak sholat maghrib ke sholat untuk zuhur tadi jamaknya jamak takdim. Sholat duhur dengan asar di jamak takdim, melakukan sholat duhur asar di waktu duhur, sedangkan maghrib isya itu sunnahnya di jamak takhir. Jamak takhir maghrib dilakukan di waktu isya, dilakukannya nanti di Muzdalifah. Nah itu ya, sisanya sama. Ketika ada takabur, ragu akan dalilnya menjamak sholat, kemudian ketika kita menjadi panutan. Ketika menjadi panutan Ustadz Kiai Ajengan, maka kita lebih baiknya adalah menjamak sholat kita. Nah, permasalahan berikutnya yang sering muncul itu, kapankah seorang disebut sebagai musafir sehingga dia itu boleh mengqashar atau menjamak sholat? Senantiasa boleh mengqashar menjamak sholat. Satu, Bapak Ibu bisa disebut sebagai musafir selama masih dalam perjalanan. Dari Bandung ke Surabaya Bapak Ibu jalan kaki, bersafar ya, jalan kaki sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka selama 3 bulan itu Bapak Ibu boleh mengqashar menjamak ya, karena masih dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan Bapak Ibu disebut sebagai musafir, maka selama perjalanan itulah boleh menjamak dan mengqashar. Yang kedua, sesampainya Bapak Ibu di tempat tujuan, yakni tempat tujuan maksudnya bukan tempat istiton ya, seperti Bapak Randi tadi umpama istitonnya di Jakarta, Bandung hanya sebagai transit sehari 2 hari balik ke Jakarta, maka Bapak Randi dari Jakarta ke Bandung berapa hari? Mau 2 hari di Bandung, 3 hari di Bandung, habis itu balik ke Jakarta, maka selama 2 hari 3 hari Bapak boleh menjamak, boleh mengqashar, asalkan jangan ada niatan bermukim 4 hari lebih. Kalau dari Jakarta pergi ke Bandung niatnya mau seminggu, ya udah berarti 4 hari lebih toh. Bapak sesampainya di komplek yang di Bandung udah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Loh kan saya mau seminggu, 3 hari jamak dulu boleh nggak boleh. Sesampainya Bapak di tempat tujuan yang 4 hari lebih ya, maka sudah tidak boleh menjamak dan mengqashar. Dan ini sama ketika nanti
Punten Bapak Randi ke Makkah dulu atau Madinah dulu nanti? Madinah dulu. Madinah. Berapa hari Bapak di Madinah? Madinah 3 hari. Nah, maka kalau di Madinah 3 hari, selama Bapak di Madinah boleh menjamak, boleh mengqashar, karena kurang dari 4 hari. Orang disebut sebagai mukim kalau sudah bertempat tinggal di satu tempat 4 hari atau lebih. Kalau cuma 3 hari seperti Bapak Randi nanti di Madinah, selama di Madinah boleh menjamak, boleh mengqashar. Tapi sayang, ya sayang, so nggak jamaah di Masjid Nabawi kan? Mungkin iya 4 hari ya kayaknya 4 hari. Cuma iya, ya mungkin kasornya itu kalau dibutuhkan saja sih Ustaz. Ya, qashar kalau dibutuhkan silakan. Nah, selama di Madinah itu umpama 3 hari, nggak sampai 4 hari ya, maka masih boleh menjamak mengqashar selama 3 hari. Tapi berarti nanti di Makkah 4 hari. Berapa? Iya, ternyata 4 hari di Madinah, 5 hari di Makkah. Oh, kalau seperti itu 4 hari di Madinah, Bapak sesampainya di Madinah sudah tidak boleh mengqashar menjamak. Di Makkah pun sama kan 5 hari, maka sesampainya Bapak di Makkah, di tanah haram, sudah tidak boleh menjamak mengqashar. Tapi ketika perjalanan antara Makkah Madinah, di perjalanannya itu boleh menjamak, boleh mengqashar. Gitu ya. Nah, baik, yang lain, Ibu Nurul di Makkah, di Madinah berapa hari? Sama Ustadz, Oh sama. Oh ya, berarti nanti Bapak Ibu semua ya di Makkah, sampainya di kota Makkah udah nggak boleh jamak, nggak boleh qashar. Di Madinah ya sama seperti itu, karena niat udah ada niatan mukim 4 hari lebih, 5 hari lebih, gitu ya. Bolehnya berarti saat di perjalanan saja. Nah, kemudian ada permasalahan ketika kita mau bersafar ke satu tempat tujuan, tetapi tempat tujuan itu memiliki 2 jalur, 2 jalan. Jalan yang satu kurang dari 84 kilo, nggak boleh jamak, nggak boleh qashar. Jalan yang satu lagi melebihi 84 kilo, sehingga kalau kita lewat jalan yang panjang itu boleh menjamak, boleh mengqashar. Akhirnya kita lewat jalan yang panjang gitu. Boleh nggak kita menjamak mengqashar? Maka kembali kepada niat. Kalau niat kita cuma supaya boleh menjamak mengqashar, maka tidak boleh kita jamak qashar. Tapi kalau niatnya dengan niat yang dibenarkan oleh syariat, contohnya seperti kalau lewat jalan yang lebih panjang mah lebih aman, lebih enakan jalannya, lebih halus, lebih mudah dan sebagainya, itu dibenarkan oleh syariat, maka kita boleh menjamak, boleh mengqashar. Contoh mudahnya itu kalau dari Bandung kota ke Garut kota, lewatnya itu lewat Ranca Ekek terus ke sana itu cuma 40 kilo. Tetapi kalau kita dari Bandung kota muter ke Ciwidey terus kita menyisir lautan, itu bisa ratusan kilometer. Ke Garut kota juga sama ya. Akhirnya kita lewatnya yang Ciwidey. Kenapa ditanya? Oh karena saya mau silaturahmi juga umpamanya. Maka boleh kita menjamak mengqashar. Tapi kalau kita lewatnya Ciwidey itu tujuan supaya bisa menjamak, bisa mengqashar, maka tidak boleh kita jamak, tidak boleh kita qashar. Kalau ada orang udah niat mengqashar sholat, setelah itu berubah pikiran, saya nggak jadi qashar lah, saya mau sempurna aja 4 rakaat gitu, boleh atau tidak? Boleh. Dosa atau tidak? Tidak.
ya, tidak berdosa. Atau asalnya niat jamak, kemudian di tengah sholatnya berubah pikiran, saya nggak jadi menjamak lah, mau sholat pada waktunya aja, maka itu pun diperbolehkan. Yang tidak kalah pentingnya, nanti Bapak Ibu di pesawat mesti melewatkan beberapa waktu sholat, ya. Di pesawat melewatkan beberapa waktu sholat, maka di pesawat Bapak Ibu wajib tetap sholat, tidak boleh meninggalkan sholat selama nyawa masih nempel, akal pikiran masih sehat, maka harus melaksanakan sholat, ya. Lah terus tayamum tidak, selama ada air kita tidak diperbolehkan tayamum. Ini kaidah penting. Selama ada air yang mungkin kita pakai wudhu, kita tidak boleh tayamum, ini ya. Kalaupun tayamum harus menggunakan debu yang debunya kelihatan oleh mata kita, sedangkan di jok pesawat sama sekali, ya kan, walaupun ada debu nggak nampak mata kita. Nah itu kita nggak boleh tayamum di pesawat, bolehnya adalah berwudhu. Nah terus gimana wudhunya? Zaman sekarang lebih mudah, bawa spray. Yang mana spray tersebut itu bisa mengalirkan air, bukan spray parfum. Kalau spray parfum nggak ngalirin air, spray hand sanitizer dia itu bisa ngalirin air. Maka semprotin aja ke muka kita sampai dia rata, terus diratain pakai tangan kita. Semprotin ke tangan kanan, tangan kiri, wudhu sebagaimana biasanya. Kaki maka dilepas sepatunya, semprot pakai spray itu. Air 100 mili udah lebih lah, ya, 100 mili itu lebih. Nah maka Bapak Ibu nanti di pesawat tetap wajib sholatnya menggunakan wudhu. Wudhunya itu menggunakan spray. Ibu-ibu yang tidak bisa kelihatan auratnya, maka ke toilet dulu, wudhu di toilet, ya, pakai spray itu lebih mudah. Pakai botol mineral itu bisa, satu botol mineral 700 mili, 600 mili, 300 mili itu sudah sangat cukup. Nah nanti sholat di pesawat. Nah terus bagaimana sah nggak sholatnya? Menurut 3 madhab ulama, madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, sholatnya orang yang ada di pesawat itu sah dan tidak wajib mengkodok, ya. Maka Bapak Ibu wudhunya tolong sesuai dengan kaidah madhab Maliki. Apa itu? Wudhunya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan, bedanya cuma harus digosok ketika membasuh muka, digosok ketika membasuh kedua tangan, dan membasuh kedua kaki. Gosok-gosok aja. Nah ini kewajiban dalam mazhab Maliki. Kemudian untuk kepala tidak boleh diusap sedikit, enggak, harus semuanya, ya. Ini dua jempol kita berada di pelipis, kemudian jari ketemu jari diusapin. Kalau laki-laki rambut pendek, balikin lagi ke depan, dari depan ke belakang, balikin ke depan. Kalau perempuan cukup sekali, dari depan ke belakang saja, ya. Ini kewajiban di dalam mazhab Maliki. Ketika Bapak Ibu melakukan sholat di dalam pesawat dan tidak ingin mengkodok, maka ikuti mazhab Maliki, wudhunya menggunakan wudhu Maliki, gitu ya. Kemudian nanti ketika tawaf, bersentuhan kulit suami istri dan lawan jenis lainnya, tetap ikuti cara wudhunya Maliki agar wudhunya Bapak Ibu tidak menjadi batal sebab bersentuhan kulit lawan jenis. Bagi yang tidak yakin akan kebenaran tersebut, maka Bapak Ibu mengikuti madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu Pak Bu tetap wudhu sebelum sholat di pesawat, kemudian sholat di pesawat, sesampainya Bapak Ibu di Makkah, di Madinah, mengkodok sholat yang dilakukan di pesawat. Itu madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i mensyaratkan sholat fardu itu harus di tempat yang mustaqir, tempat yang diem, tidak sedang berjalan, ya.
Maka sholat di pesawat itu sah, tetapi harus mengulang, harus mengkodok di lain waktu. Itu madhab Syafi'i. Nanti ketika Bapak Ibu tawaf, kalau umpama mengikuti Syafi'i, jangan sampai bersentuhan kulit suami istri, jangan sampai bersentuhan kulit laki-laki perempuan lawan jenis yang bukan mahram. Itulah madhab Syafi'i. Kalau kesulitan silakan ikuti Maliki, tata cara wudhunya Maliki, pembatalannya Maliki, nanti boleh sholat dan tawaf mengikuti madhab Maliki. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan lagi?